bareng-bareng membuatnya. Kenapa harus bareng-bareng? Karena kelas ini adalah milik kita, ya kan, dijaga oleh kita. Seperti itu tidak mungkin, ya. Kelas lain menjaga kelas kita kan mungkin, ya kan. Makanya kita jaga sendiri, ya kan. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas kita, ya, biar semuanya, ya, membuat aturan sehingga apa? Sudah membuat aturan, kemudian kita sepakati bareng, kemudian kita laksanakan bareng. Itulah yang namanya keyakinan. Jelas ya? Nah, ini Pak Guru bagi satu-satu lembar sticky note, nanti kamu isi, ya. Kira-kira keyakinan kelas apa ya yang tepat buat kelas ini? Nah, banyak sekali, ya. Biar kelas kita itu nyaman, kondusif, misalkan tidak rame dan lain sebagainya, ya. Jadi kamu tulis, ya, keyakinan kelas apa yang kita inginkan. Nah, nanti kalau sudah semuanya menulis, nanti maju satu persatu ditempelkan di depan, ya, di depan ditempelkan. Semuanya mikir satu-satu. Nanti Pak Guru periksa, menganalisis satu persatu. Ya, kalau ada yang sama, maka gunakan hanya yang satu saja, ya. Silakan 5 lembaran sticky note ditulis, ya. Keyakinan kelas apa yang kamu inginkan. Nah, jadi nanti kalau ada yang sama, maka dipakai hanya satu. Nah, nanti kalau sudah semua, maka kita sepakatkan keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan. Satu saja. Nanti nempel, ya. Ditulis satu saja. Keyakinan kelas apa yang ingin kamu wujudkan di kelas ini. Jumlah 25, berarti nanti ada 25, ya. Ternyata Adit sama dengan Dino. Oh, ya nggak apa-apa, nanti yang dipakai satu saja karena sama. Paham ya? Itu seperti itu, ya. Boleh. Apa? Satu saja aturan atau keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas ini. Ya, keinginan kamu itu apa? Ya, nanti ditulis, nanti ya, tidak menggunakan kata-kata itu. Ya. Nah, tempel. Sudah apa? Tempel. Nah, yang lainnya sudah selesai. Ya, terus sampai semuanya tertempel. Terus ya, tempel. Balik nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Jangan baca. Nempelkan. Ya, ya. Yang sudah duduk. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu kata-katanya apa deh? Baik, sudah duduk. Kita harus membersihkan kelas. Ya benar. Wait, please.
ini boleh menjaga kelas, terus membersihkan kelas, saling menghargai, bagus, tepat waktu. Kita harus menghormati guru. Nah, menghormati dengan menghargai di sini. Nah, menjaga ucapan. Nah, bagus. Terus kebersihan kelas sama dengan kebersihan kelas tidak yang sama, nggak apa-apa. Ini kita jadikan satu Pak Guru. Nah, terus harus tertib. Ya, ini bagus. Menghargai dan menghormati orang lain. Oke, ini sudah ada ya. Masukkan ke sini saja. Karena sama ada yang sama ya. Harus saling menghormati. Iya pada baik sama saja ini. Nah, terus berbicara yang sopan. Berarti ini harus menjaga ucapan. Ya, ini sama. Terus kelas harus tenang. Ada menjaga kelas. Ini, oh ya, tentu. Ini sama ya. Menjaga kelas. Ini ada menjaga kelas sama menghargai di sini. Nah, membersihkan kelas harus kelas bersih. Nah, ini sama. Kelas harus tenang, sama ada yang sama. Terus harus belajar. Berarti masuknya ya ini baru merawat kelas kita, merawat. Ini masuknya sini menghormati sudah ada, menghargai sama, menghargai sama, menghargai sini, menghargai sama. Boleh bawa HP, disuruh. Disuruh, ya nggak apa-apa. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi, ya. Jadi dari banyak tadi yang keyakinan yang kalian ingin wujudkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 banyak sekali ya. Yang pertama adalah kelas harus bersih. Nah, harus bersih ini ya. Sekarang ini seperti itu. Terus yang kedua, tepat waktu. Ya. Kemudian saling menghargai, menghormati, berbicara yang sopan. Terus kelas harus tenang. Kemudian tertib. Kemudian belajar di kelas. Boleh bawa HP tapi disuruh bu guru atau bapak guru. Nah, ini. Nah, jadi nanti ini ditempel. Ya, seterusnya ditempel. Kemudian nanti dilaksanakan bareng-bareng. Berusaha tidak boleh melanggar. Jelas apa badan? Nah, karena ini yang buat kamu sendiri bareng-bareng bahagia. Jadi seperti itu. Jelas? Ya, terima kasih. Ini nanti Pak Guru dokumentasikan. Ya. Jadi sementara itu nanti dilanjut dengan penandatanganan keyakinan ke kelas. Nanti kamu semua tanda tangan. Ya, paham ya? Bukti bahwa kamu nanti akan bertanggung jawab. Jelas ya? Bersama-sama untuk menjaga kelas. Jelas ya? Jelas? Ya, jelas ya? Ya. Ya. Tadi sudah terpampang di sini keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Ya. Maka mulai hari ini, detik ini harus dilaksanakan bersama-sama dan penuh tanggung jawab. Nah, untuk memperkuatnya silakan ya.
penandatanganan keyakinan kelas yang telah kalian buat ya. Dimulai dari sini lihat depan. Nah, ini satu-satu dulu. Ini. Ya, nama lengkap. Selanjutnya nomor 2.
Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, waktu khusus kepada beliau Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melaksanakan diseminasi pengibasan konsep ini budaya positif, yang dimana materi ini berada di modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Dan memang harus disampaikan kepada sekolah supaya bersama-sama kita bisa mengimplementasikannya. Ya, yang pertama, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Artinya bahwa apa yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu terkait dengan tata tertib, itu pasti tidak akan semulus apa yang kita harapkan. Pasti terjadi hal-hal pelanggaran seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk tata tertib sekolah lebih spesifiknya nanti setiap kelas nanti ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana nanti dalam proses pembuatannya itu melibatkan seluruh anak-anak yang di dalam kelas. Artinya anak-anak harus dilibatkan. Ya. Setelah dilibatkan, anak-anak juga harus kita tuntun supaya untuk bisa melaksanakan dan mewujudkannya. Artinya apa? Artinya di dalam keyakinan kelas ini diharapkan anak-anak itu tumbuh rasa tanggung jawab dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk itu perlu kita tinjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas yang ada di sekolah kita selama ini. Karena antara hukuman dan satunya lagi yang namanya konsekuensi itu jauh berbeda. Ada perbedaan. Nah, di sini yang pertama adalah terkait dengan teori motivasi terlebih dahulu, kemudian adanya hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat adalah restitusi. Nanti yang akan saya paparkan terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah terkait dengan teori motivasi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi anak-anak ketika kita lihat terjadi pelanggaran baik berada di luar kelas maupun di dalam kelas, itu ternyata mempunyai motivasi tertentu. Ya, misal ada yang melanggar, ada yang tidak. Kemudian kita tanya sebagai besar, ya, anak-anak, kenapa kok kita harus melaksanakan tata tertib? Kemungkinan besar jawabannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau biar tidak terjadi hukuman. Artinya biar tidak dihukum itu pasti jawaban anak-anak pasti seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk dari bapak ibu guru yang ada di dalam kelas. Itu wajar yang kita tahu seperti itu. Ternyata ini yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Yang nomor 3 inilah yang akan kita wujudkan di dalam sekolah kita. Artinya biar anak-anak itu dalam melaksanakan keyakinan kelas atau tata tertib itu tidak untuk menghindari hukuman atau tidak ingin mendapatkan imbalan dari siapapun. Artinya timbul dari diri mereka sendiri untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah ditentukan secara bersama-sama. Itu seperti itu. Ya. Kemudian yang hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman tentunya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan
tidak dilibatnya, artinya hanya satu arah, ya, dihukum, ya. Misal ketika keluar dari izin, ya, kemudian langsung dihukum. Misal untuk lari-lari, ya, atau berjemur, ya, tidak ada korelasinya sama sekali. Dan kemudian bersifat satu arah, artinya siswa mau tidak mau harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Itu seperti itu. Guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan, ya, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Intinya langsung, ya, langsung diberi hukuman tanpa anak itu tidak ada kesepakatan, ya, sepihak saja. Kemudian yang ketiga adalah berupa fisik maupun psikis. Nah, ini tentunya dengan anak-anak yang nantinya mendapatkan hukuman, tentunya anak-anak akan merasa tersakiti, ya. Artinya bisa malah menjadi anak itu pendendam. Itu seperti itu. Saya sudah dihukum Pak Guru, wah hukumannya seperti ini. Akhirnya justru malah anak itu tidak mau menaati peraturan, justru malah bisa terjadi sebaliknya. Malah terus-menerus untuk melakukan sebuah kesalahan. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Artinya, misal ketika ada anak-anak yang mencoret-coret meja, tentu konsekuensinya adalah anak tersebut harus membersihkan meja tersebut. Berarti ada korelasinya, ya. Dan anak memang harus sudah tahu, ya. Yang kedua adalah murid tetap tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ketika anak didik kita diberi konsekuensi pun, ya, anak didik kita itu merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Itu seperti itu. Ya, jadi baik keduanya yaitu hukuman dan konsekuensi, ya, tentunya bersama-sama bareng-bareng nanti kita hindari kedua hal itu, ya. Nanti dengan cara yang ketiga nanti ada yang namanya restitusi, ya. Jadi, nah ini contoh, ya, hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini kira-kira menurut Bapak Ibu guru hukuman atau konsekuensi ini? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ya, kemudian yang kedua, kali memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ya, kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 jam tanpa ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman karena langsung tiba-tiba, ya. Itu seperti itu. Terus membersihkan lantai di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi tentunya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal belajar selama 10 menit. Konsekuensi duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru bidan karena mencederai teman saat bermain lapangan. Konsekuensi, ya, karena di sini apa namanya ketika nanti apa namanya berada, ya, bermain, ya, karena kamu sudah bermain di lapangan, artinya apa? Harus tidak boleh ikut bermain, ya, harus duduk di pinggir lapangan, ya, pada saat jam istirahat. Karena ketika nanti akan masuk, nanti akan mengganggu teman
teman yang sedang bermain di lapangan. Nah, terlambat dari 15 di bulan belajar dari 15 menit dan diminta untuk 3-15 menit sesudah kelas dosen untuk membahas kepentingan pelajaran. Konsekuensi penghukuman. Konsekuensi, iya. Terus lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi lagi karena ada keterkaitan dengan pembelajaran PJOK. Jadi seperti apa namanya pemanasan ya. Itu seperti itu. Kemudian memberikan WC sekolah karena mengatakan pensil namanya hukuman karena tidak terkaitan sama sekali dengan kejadian tersebut. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi adanya hukuman, kemudian juga adanya konsekuensi, tentunya juga ada penghargaan. Ya, artinya Bapak Ibu guru mungkin ya sering memberikan imbalan ya, imbalan berupa apapun dan sebagainya. Ya. Padahal ternyata ya, dari penghargaan yang kita berikan ya, itu ternyata membawa dampak yang seperti ini. Ya. Penghargaan tentunya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena bisa saja ketika kita memberikan penghargaan, misal yang juara 1, apa namanya, diberi sesuatu, ya, itu orientasinya anak-anak itu ternyata bukan timbul dari dalam dirinya sendiri untuk apa namanya istilahnya memperbaiki diri atau untuk menjadi lebih baik, karena ada dari pihak luar. Ya, pihak luar yang akan menjadi semangat itu seperti itu ternyata. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa yang namanya motivasi itu memang harus timbul dari diri sendiri. Ya, tentunya dituntun terlebih dahulu. Ya, dituntun supaya motivasi itu timbul dari diri sendiri, bukan dari faktor lain, termasuk dari penghargaan yang dari luar itu seperti itu. Ya. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Ya, bisa kemarin saya sudah diberi hadiah, sekarang tidak, akhirnya anak itu malas, malah tambah malas itu seperti itu. Ya, karena apa namanya ternyata ketika kita menganalisis lagi ternyata yang bersangkutan anak itu tidak menjadi juara lagi. Nah, terus kemudian tentunya juga penghargaan menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas. Ternyata juga penghargaan itu juga termasuk menghukum. Ya, secara tidak langsung karena oh iya ya, ketika saya memberikan sesuatu ini ternyata itu juga menghukum ya. Maksudnya bagaimana? Ya karena dari apa yang kita berikan itu ternyata menjadikan motivasi dari luar. Sedangkan yang diharapkan di sini adalah motivasi itu harus timbul dari diri sendiri, dari diri anak, dari diri murid, tentunya dengan dituntun oleh kita. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang harus ada ya terkait dengan penghargaan. Ya, jadi biar orang itu bisa menghargai diri sendiri, bukan dari orang lain atau dari gurunya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata ketika di dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar, tentunya ada anak-anak yang tidak bersemangat atau misal bermain sendiri. Ternyata anak-anak itu tentunya mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga berdampak anak melakukan hal tersebut. Ya, di sini yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia pertama adalah di sini bertahan hidup, ini bersifat fisiologis, kesehatan, rumah dan makanan. Nah, misal ya ternyata ketika dalam pembelajaran anak ini tidak bersemangat, loyo dan sebagainya. Nah, tentunya kita harus mengetahui penyebabnya, motivasinya apa melakukan itu. Oh, ternyata anak itu sudah sakit, kan bisa saja. Itu seperti itu. Kemudian kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan biologis, ya, sebagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Kemudian juga terkait dengan komponen psikologis, meliputi kebutuhan anak akan perasaan aman ataupun nyaman. Jadi di dalam pembelajaran kisah di kelas ataupun di luar kelas tentunya ada beberapa anak yang sering kita temui lain daripada yang lain. Yang lain yang perhatikan, yang lainnya bermain sendiri. Yang lain yang perhatikan ada juga yang loyo bisa atau orang bersemangat. Ternyata apa yang anak-anak kita lakukan itu ternyata mempunyai motivasi sendiri dan mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi oleh dirinya, ya, dan belum terpenuhi juga dari pihak luar, tentunya juga dari kita, dari sekolah itu seperti itu. Misal bisa terjadi kenapa anak itu kurang bersemangat? Oh ternyata di sini pembelajarannya kurang menyenangkan, tidak menggunakan misalkan CD atau apa dan sebagainya, itu juga bisa. Ya, jadi intinya kita tidak serta-merta menyalahkan anak didik kita itu seperti itu. Jadi kita telusuri, ya, kita tanya dengan baik, ya, kenapa seperti itu dan lain sebagainya sampai kita menemukan titik terangnya, ya, penyebab atau akar permasalahannya. Nah di sini terkait juga dengan kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan kasih sayang, rasa bisa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan. Ada juga misalkan yang kurang bersemangat. Oh ternyata anak itu belum menguasai pelajaran tersebut. Ya artinya yang misal seorang anak tidak suka dengan pelajaran matematika, ya, karena mungkin umat dan lain sebagainya banyak rumus yang harus dihafalkan sehingga ternyata belum bisa, ya, sehingga menyebabkan anak itu juga kurang bersemangat. Nah, itulah ternyata di dalam proses pembelajaran kita, ya, banyak hal-hal yang harus kita pelajari juga, ya, dan harus kita tahu dan kita harus juga mewujudkannya untuk dalam rangka anak itu pendidikan tentunya berpihak kepada anak, ya. Terus terkait juga dengan yang lainnya yaitu pengakuan atas kemampuan, hubungan dengan kekuatan akan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita dikenalkan memiliki rasa dan harga diri. Nah kembali lagi tadi seperti penguasaan, ya, jadi ketika anak belum menguasai, biasanya anak itu berbeda, ya, bermain sendiri atau bahkan tiduran, ya, karena belum menguasai itu seperti itu. Sehingga tentunya kita tidak serta-merta menyalahkan anak, ya, kita kembali lagi kepada diri kita sendiri dan kita harus mencari solusinya dengan cara mendekati anak, kemudian mencari penyebabnya seperti apa, bisa seperti itu, ya. Kemudian kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya tadi terkait dengan kebebasan, ya. Jadi misal anak itu ketika diberi belajar, oh senangnya gambar saja, oh ternyata dia punya bakat menggambar. Makanya kita nanti diarahkan, ya. Artinya kita jangan serta-merta menyalahkan anak atau bahkan memaksa anak, ya, untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Itu tidak bisa. Nah, sebagai seorang guru atau pendidik tentunya hanya bisa menuntun, ya. Anak-anak sudah mempunyai kodratnya sendiri-sendiri. Nah, artinya nanti bapak ibu guru dan kita semua tinggal menebarkan dan menuntun sehingga akan menjadi anak yang merdeka dan pendidikan tentunya juga berpihak kepada anak itu seperti itu. Dan yang terkait dengan keempat ini adalah yang restitusi. Nah ini jadi tadi ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi. Yang kedua hal itu tentunya berusaha kita hindari, ya, terhadap anak. Nah yang inilah yang harus kita laksanakan, harus kita wujudkan, yaitu restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, artinya ketika terjadi
ya pelanggaran ataupun tidak sesuai dengan aturan yang telah dilaksanakan, ya, maka yang terbaik adalah dengan restitusi, bukan dengan hukuman ataupun bukan dengan konsekuensi. Nah, bagaimana? Nah, kalau restitusi ini berarti kita nanti, ya, seorang guru itu mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Misalkan, ketika ada seorang anak yang terlambat sering, maka kita tidak boleh serta-merta memberi konsekuensi ataupun bahkan memberikan hukuman. Yang tepat adalah dengan restitusi, yaitu anak diajak berdiskusi, diajak berbicara, ya, kenapa sering terlambat, ya, kemudian setelah itu kita tahu terus diajak kira-kira bagaimana cara solusinya, ya. Anak diajak untuk ikut berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Kemudian juga ditanyakan juga terkait dengan pelanggaran apa yang telah dilaksanakan, terkait dengan keyakinan kelas yang telah dilaksanakan. Itu seperti itu, sehingga anak itu merasa senang, ya, meskipun anak itu berbuat salah, meskipun salah itu adalah manusiawi, tetapi nantinya ketika diajak berkomunikasi, diajak berdiskusi, ya, sampai anak tersebut bisa menemukan caranya sendiri untuk mengatasi permasalahan yang telah dihadapi. Nah, itulah yang namanya restitusi. Ya, jadi tidak dihukum ataupun tidak dengan konsekuensi. Anak akan merasa bangga, merasa senang, ya, seolah-olah juga mendapatkan ilmu baru untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu seperti itu, ya. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, dari kesalahan yang dibuat oleh anak tersebut, tentunya kita sebagai seorang guru tidak serta-merta langsung menyalahkan. Ya, kita ajak bicara anak tersebut, kemudian diajak berdiskusi, ditanyakan hal-hal yang ringan terkait dengan hal tersebut. Kemudian dipancing juga anak itu, ya, kira-kira pelanggaran apa yang telah dilaksanakan tadi, ya. Terus kemudian kira-kira bagaimana cara pemecahannya, seperti itu, ya. Nah, ketika anak sudah bisa menjawab, ya, berarti anak itu sudah bisa menemukan semangatnya kembali, ya. Artinya anak tersebut sudah bisa menemukan solusinya sendiri untuk dilaksanakan sendiri. Kemudian sang guru, ya, tentunya nanti memantau dan memberikan apresiasi kepada anak tersebut, ya. Kemudian ciri-ciri juga untuk memperbaiki hubungan. Nah, karena di situ terjadi yang namanya diskusi, ya, pertanyaan yang sepele-sepele terkait dengan kesalahan yang telah dilakukan. Nah, misalkan, kenapa sih kamu terlambat setiap ada pelajaran PAI di hari Sabtu? Ini Pak Guru, saya kalau malam hari itu selalu main HP Pak Guru. Nah, terus kalau kamu main HP terus akibatnya seperti ini, terus apakah kamu suka? Kamu terlambat terus. Itu akan menjawab tidak suka Pak Guru. Nah, kalau tidak suka, terus bagaimana coba? Ya, apa yang harus kamu lakukan dan apa pelanggaran yang akan kamu lakukan coba? Anak bisa menjawab dengan cara, ya, saya melakukan kesalahan yang melanggar terkait dengan keyakinan kelas, yaitu disiplin Pak Guru. Nah, sudah tahu, dan kemudian terus caranya bagaimana kira-kira, ya, biar kamu tidak terlambat terus seperti itu. Ya, nanti kamu main HP jangan lama-lama, kemudian kamu sudah malam tidur. Nah, itu seperti itu anak, ya. Nah, nanti diperkuat dengan kita, ya sudah, nanti Pak Guru akan berkomunikasi dengan orang tua kamu supaya untuk memperhatikan juga, untuk ikut memantau. Nah, jadi dengan memberikan hal-hal seperti itu, ya, anak merasa senang, diajak bicara, ya, dan
bahkan tidak malah dimarahi, digonyomi, ya kan? Itu seperti itu. Nah, terus di situ ada tawaran, terus bukan paksaan, termasuk juga menuntun kita untuk melihat ke dalam diri. Artinya apa? Anak itu kita ajak untuk merefleksikan kepada dirinya sendiri apa yang telah dilakukannya. Ya, jadi anak-anak lebih mendalam apa yang telah dilakukan itu biar dia ketahui sendiri seperti itu. Kemudian di sini tentunya juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini jadi anak-anak yang telah melakukan sebuah tindakan tentunya ada dasar tentang terkait dengan kebutuhan dasar yang mungkin atau belum terpenuhi sehingga anak melakukan hal tersebut. Ya. Jadi tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi yang 5, disitulah permasalahannya di situ. Nanti di mana letaknya ya? Jadi nanti tidak serta-merta anak itu melakukan sesuatu tanpa ada dasar, pasti ada dasarnya. Pasti ada dasarnya. Ya tentunya ada kebutuhan yang belum terpenuhi atau bahkan tidak terpenuhi. Makanya anak akan bertindak apa yang sesuai dengan apa yang dilakukannya itu seperti itu. Kemudian terkait juga dengan ciri-ciri restitusi yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Nah di situ nanti kita dengan berdiskusi ya kan, kemudian juga menuntut di situ sambil mencari solusinya bareng-bareng, maka akan timbul yang namanya karakter anak. Ya. Karakternya seperti apa? Ya, apakah itu anak itu akan malah bahkan menjadi artinya tidak mau menyampaikan atau justru malah menyampaikan? Ya. Yang jelas pasti akan menyampaikan. Ya, menyampaikan unek-uneknya. Ya, kenapa saya melakukan hal semacam ini? Itu seperti itu. Ya. Kemudian terkait juga dengan ciri-ciri restitusi yang berikutnya adalah fokus pada solusi, yaitu untuk mencari permasalahan. Ketika sudah ketemu permasalahannya ada di mana maka akan dicari solusinya. Ya, dengan cara tadi ya anak itu diajak berdiskusi, anak itu diajak untuk merefleksikan diri, ya kemudian ketemu dengan sendirinya solusinya. Anak akan menyampaikan, ya oh ternyata kesalahan saya seperti ini, maka saya harus seperti ini untuk memecahkan solusinya. Dan tentunya setelah itu tentunya Bapak Ibu guru memberikan apresiasi yang positif terhadap anak. Ya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kalau anak itu dihukum atau dengan konsekuensi, tentunya anak itu justru malah akan tidak mau kembali kepada teman-temannya. Mungkin mau kembali kepada teman-temannya, yaitu pada yang sama-sama yang melakukan kesalahan seperti itu. Ya, karena dengan membuat hukuman atau konsekuensi, maka anak itu akan tersakiti, membekas, ya, sehingga terjadi yang namanya bisa dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan keputusannya itu seperti itu. Ya. Nah kemudian di sini untuk restitusi di sini ada 2 posisi, ya, yaitu 1 menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat melapor, dan yang kelima manajer. Nah di restitusi ini pun ya itu ada 5 posisi, ya di mana masing-masing posisi ini ya akan berdampak kepada anak. Kalau yang satu jelas itu yang merah, menghukum, berarti langsung saja menghukum, ada salah langsung dihukum. Enggak. Ini tentunya ini harus dihindari. Ya, kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Nah, anak itu seolah-olah oleh guru atau kita ya kita sampaikan kesalahan anak itu seperti itu. Isinya ya salah terus anak itu seperti itu. Ya, dan ini juga harus dihindari. Ya, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, nah ini penghukum
atau kita nanti membuat perasaan anak itu bersalah, ya. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, teman pun juga bisa. Ya, artinya misal ketika ada kegaduhan di dalam kelas, nah seorang guru mungkin dengan pernyataan yang bisa dicontohkan sebagai seorang teman, bisa seperti ini. Tolong anak-anak, ya, jangan rame, nanti Pak Guru dimarahi ibu kepala sekolah. Nah, dengan pernyataan seperti itu pun, ya, restitusi yang nomor 3 kira-kira menurut Bapak dan Ibu Guru diterapkan atau tidak yang seperti itu kira-kira? Misalkan sesuai atau tidak dengan seperti itu? Dengan pernyataan tidak, tentunya ya, itu seperti itu ya. Nah, ini jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga harus dihindari. Dan ketika ada anak-anak dan sebagainya, ya, tentunya kita juga jangan atau kita harus menghindari dengan bahasa-bahasa seperti seolah-olah kita itu teman, dengan bahasa seperti temannya. Itu seperti itu. Sehingga akan membuat anak itu justru malah tidak atau kurang respect kepada kita. Ya. Dan tentunya juga pelanggaran yang di anak itu kalau kita menjadikan sebagai betul-betul dengan dengan bahasa seorang teman, ya tentunya justru malah anak itu malah tambah senang ya untuk melakukan hal yang melanggar lagi, ya itu seperti itu. Nah, kemudian ada posisi pemantau, ya. Nah, posisi pemantau di sini, ya ini merupakan ada acuannya, yaitu terkait dengan konsekuensi yang ada di dalam sebuah pelanggaran. Ya, jadi juga disampaikan di situ untuk memantau. Ya, artinya ketika kamu melakukan A, maka harus B. Ya, ketika anak melakukan pelanggaran B, maka nanti akan mendapatkan C. Itu seperti itu. Itu sebagai pemantau. Ya, kira-kira kalau sebagai seperti itu, kira-kira menurut Bapak itu masih sesuai atau tidak? Ketika ada sebuah kejadian di dalam kelas, kemudian kita menggunakan posisi kita sebagai pemantau. Bukan hanya memantau, tapi di sini artinya posisi kita tetap memberikan solusi kepada anak, tapi dengan cara tadi ketika A melakukan kesalahan maka nanti akan mendapatkan B seperti itu. Artinya seperti hukuman atau konsekuensi. Ini loh, ketika di aturan sekolah, ya ketika di aturan sekolah, ketika anak tidak memakai sepatu di hari Senin misalnya, ya, sepatu hitam, maka anak itu akan dibariskan di depan upacara, itu seperti itu. Nah, itu juga memantau. Nah, kira-kira sudah sesuatu belum kalau terjadi seperti itu? Ketika diterapkan belum. Nah, inilah nanti yang terakhir yang harus kita berusaha untuk menggunakan, yaitu sebagai manajer. Nah, yaitu apa? Supaya anak itu bisa yang memanage diri sendiri, ya, mengatur diri sendiri, ya tentunya dengan dituntun oleh kita. Ya, ketika ada kejadian yang pelanggaran, maka yang tadi yang sudah saya sampaikan, anak itu diajak berbicara, berdiskusi untuk memecahkan masalahnya. Itu seperti itu. Jadi ya, pendidikan berpihak kepada anak. Itu seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkah segitiga restitusi, utamanya terkait dengan yang sebagai manajer, ya. Nah, ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus tidak satu-satunya orang itu yang hanya melakukan kesalahan itu sendiri. Ya, yang lain juga punya kesalahan. Ya. Tapi dengan cara distabilnya, ya, artinya diajak berbicara, ya, terus diajak berdiskusi yang ringan-ringan tentunya, ya. Kalau di tingkat SD kan kita seperti tingkat SMA, ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu apa?
Yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Artinya diberi stimulus, ya, seperti pertanyaan, kalau kamu terlambat, kira-kira tindakan kamu salah atau benar? Kemudian hal apa, ya, yang telah kamu langgar? Nah, nanti pasti anak menjawab, ya, terkait dengan pelanggaran yang telah dilaksanakannya, tentunya telah dilakukannya. Nah, contohnya di sini adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tentunya ketika itu terjadi, ya, bisa saja seorang guru menanyakan, ya kan, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Kami nggak berangkat setiap kali pelajaran, misalkan setelah setiap kali pelajaran PAI misalnya. Nah, tentunya anak akan menjawab, ya, karena setiap malam saya bermain HP terus. Nah, kemudian dicarilah solusinya. Nah, kalau main HP terus, apakah kamu tidak mengantuk? Apakah kamu tidak capek? Ya kan? Terus ya sampai tentunya ditanyakan alasannya tadi yang pertama tadi, kenapa kamu terlambat? Ya, itu sudah muncul di situ. Punya alasan, kan? Karena saya tadi malam bermain HP itu seperti itu sampai malam. Nah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, terus terkait dengan menanyakan keyakinan, tentunya keyakinan kelas ini yang telah diterapkan, yang telah disusun oleh anak-anak tadi bisa ditanyakan ulang. Nah, jadi sebelum menerapkan restitusi atau hukuman ataupun dengan konsekuensi, makanya yang harus dilakukan juga adalah membuat keyakinan kelas. Nah, artinya kesepakatan kelas yang ditentukan oleh bersama-sama oleh anak-anak, tentunya dengan bahasa atau tulisan yang mudah diingat. Ya, sehingga anak akan merasa oh iya, ini aturan atau keyakinan kelas yang telah saya buat bersama-sama. Ya, bahkan bisa saja ya dengan cara seperti seperti penandatanganan, ya, kesepakatan bersama. Ya, semuanya tanda tangan, makanya itu sebagai bukti otentik, ya. Nah, ini kamu, ya, sudah tanda tangan, ya, makanya apa yang harus dikerjakan, ya, maka harus dikerjakan. Tentunya dengan dari diri sendiri anak tersebut, ya, tidak ada unsur paksaan, ya, ataupun dengan ancaman bahkan itu seperti itu, ya. Karena anak-anak telah diajak, ya, untuk membuat sebuah kesepakatan bersama, itu seperti itu. Ya. Nah, tentunya di sini dengan hal-hal tadi terkait dengan restitusi, dia mengarah pada budaya yang positif ini, yaitu adalah perilaku, ya, atau nilai atau norma dan sikap yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan murid. Jadi setelah kesepakatan kelas, kemudian restitusi kita laksanakan dengan memilih cara yang manajer, ya, sehingga menjadikan anak itu menjadi lebih bersemangat, lebih aman, lebih nyaman. Nah, tentunya hal itu harus dipertahankan sehingga menjadi sebuah nilai budaya yang positif, yaitu anak akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti kalau sudah timbul dari diri sendiri, tentunya akan lebih mudah, ya, lebih mudah untuk mencapai hal-hal yang lain. Ya, bertanggung jawab kepada diri sendiri juga bisa nanti bisa meningkat, tentunya bertanggung jawab kepada yang lain. Itu seperti itu. Ya, tentunya untuk budaya positif ini sendiri, ya, bareng-bareng, ya, dimulai dari sekarang supaya nanti di dalam kelas ataupun di sekolahan kita nanti mempunyai budaya yang positif yang selalu melekat seperti itu, ya. Termasuk apapun, ya, seperti pembiasaan, ya. Ketika sebelum masuk berbaris, kemudian salam dan sebagainya, itu seperti apa? Kalau anak sudah bisa melaksanakan itu dengan sendirinya, berarti anak sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri, itu seperti itu, ya. Nah,
sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak, dari Ibu atau dari Bapak Ibu terkait dengan pemaparan saya terkait dengan budaya positif, atau mungkin ada yang kurang jelas? Ya, jadi terkait dengan budaya positif yang jadi nanti akan membudaya atau menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang dimana akan menjadikan sebuah ciri dari sekolah kita. Ya, jadi kita bersama-sama bareng-bareng dari mulai semuanya saja yang kemudian tentunya didukung dengan kebijakan dan kewenangan dari kepala sekolah itu seperti itu. Ya, jadi diharapkan nanti dengan apa yang telah tersampaikan tadi terkait dengan utamanya biasanya adalah dengan seperti restitusi tadi, kemudian keyakinan kelas, ya caranya bagaimana, cara pembuatannya, tentunya pada kuncinya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dibuat secara bersama-sama dengan anak-anak. Biarkan anak-anak itu membuat keyakinan kelas sendiri. Ya, tentunya tetap dibantu dan dituntun oleh kita. Dan perbedaan yang sangat mencolok antara keyakinan kelas dengan peraturan tata tertib adalah kalau keyakinan kelas tentunya tidak menggunakan kata-kata yang negatif, tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata dilarang, tidak menggunakan kata tidak boleh. Itu adalah ciri khas dari keyakinan kelas. Itu seperti itu. Dan ditempel. Ya, jadi anak itu tahu terus dan melihat terus itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya? Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin penjelasan pada 5 poin kontrol 1 sampai 4 kan berarti itu yang istilahnya tidak boleh. Ya, yang lebih dihindari. Iya, yang harus dihindari. Kemudian yang kelimanya itu Pak, yang manajer itu berarti kan itu minta penjelasan ulang apa barangkali saya salah penangkapan pada manajer, berarti dari siswa itu sendiri nanti harus timbul kesadaran sendiri dari siswa atau bagaimana mohon penjelasan ulang pada yang manajer 5 poin kontrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi untuk restitusi kontrol yaitu terkait dengan paling utama adalah manajer. Ya. Diharapkan kita sebagai manajer, artinya apa? Kita itu dapat menstimulus siswa, kemudian menuntun siswa, ya, biar siswa itu selalu dapat merefleksikan apa yang telah dia lakukan, ya, melawan kesalahan. Jadi biar anak itu kita tuntun, ya, biar untuk merefleksi dirinya sendiri. Tentunya kalau anak SD kan tidak bisa ya serta-merta, ya, kan masih anak-anak ya, makanya distimulus dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, dengan pertanyaan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Apakah hal itu baik atau tidak? Kemudian alasannya apa sih kamu melakukan itu? Nah, kemudian ditanya juga hal-hal yang keyakinan apa yang pernah dilanggar, ya kan? Kemudian yang terpenting ini, yang terakhir yaitu biar anak itu bisa mencari solusinya, diajak, diberi stimulus. Terus bagaimana caranya kalau kamu setiap malam itu misalkan bermain HP terus sampai larut malam, terus akibatnya malam itu berangkatnya terlambat. Nah, itu anak itu akan menjawab, ya, nah, bermain HP terus, ya, kata waktu, ya, akan terlambat berarti nanti dia akan menjawab. Artinya untuk HP bisa dikurangi. Ya udah berburu nanti HP saya bermain HP sampai jam 8 saja, bagus seperti itu. Dan yang terakhir kita juga memberikan apresiasi kepada anak. Ya, jadi anak tidak merasa disalahkan,
dihukum, ya, ataupun yang membuat anak itu menjadi malu atau menjadi istilahnya apa, minder, dia betul itu seperti itu. Jadi setelah itu nantinya anak akan menjadi apa namanya, bisa memanage diri sendiri, manajer terhadap dirinya sendiri. Tentunya ini butuh waktu yang sangat lama dan butuh waktu proses juga dan butuh perjuangan, apalagi ya di tingkat sekolah dasar. Berbeda sekali dengan di sekolah menengah ataupun atas ya, itu seperti itu. Tapi bisa saja ya, itu merupakan sebuah apa namanya, artinya sumber daya kita gitu loh. Nah, karena penanaman karakter itu dimulai dari anak-anak dari SD mungkin ya. Jadi seperti itu bisa ya. Jadi tergantung dari sisi mana kita untuk melihatnya ya. Jadi bisa sebagai sebuah apa namanya, istilahnya sumber daya kita. Oh yang masih anak-anak ya kan. Jadi masih kita bisa untuk dituntun ya kan. Tapi kalau misalnya udah SMP aku itu subhanallah, misalnya seperti itu juga ya. Ini ya, untuk manajer itu biar menimbulkan hasilnya adalah anak bisa memanage dirinya sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik dan tentunya menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu seperti itu Bu. Mungkin ada yang lainnya lagi. Satu pertanyaan lagi Bu. Bu Ida. Bu tadi itu Pak, masalah peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kesepakatan kelas. Jadi begitu istilahnya anak misalnya naik ke kelas 6, berarti kita segera membentuk atau membuat kesepakatan kelas. Ada lagi mau tanya? Sudah itu saja. Kalau sudah ada kesepakatan, nanti kita pasang didik, gitu Pak, seperti kata tadi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi terkait dengan untuk keyakinan kelas, memang jadi seaman mungkin sedikit mungkin ya. Jadi kita buat kelas kita ya. Masing-masing kelas itu mempunyai keyakinan kelas masing-masing itu seperti itu. Nah, tentunya dengan bahasa tulisan itu mudah diingat, dipahami dan mudah dilaksanakan, dan itu akan menjadi sebuah budaya itu seperti itu. Ya, misal dengan cara memberikan sticky note anak-anak satu kemudian dibantu, ya seperti prosesnya persis seperti pembuatan tata tertib hampir sama. Hanya bedanya tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Artinya apa? Misalnya negatif tidak diawali dengan tidak boleh, tidak diawali dengan dilarang, ya, dan tidak diawali dengan jangan. Ya, itu seperti itu. Sehingga kalau sudah menjadi sebuah kesepakatan, kemudian apalagi ditambah dengan tambahan misalnya ya anak-anak, ya ini tanda-tanda anak itu sudah kesepakatan lah itu kan. Seperti apa namanya, membuat anak itu kita berusaha untuk anak itu sudah untuk mematuhi itu ya. Tapi bukan menekan, karena sudah terjadi kesepakatan dan mereka membuat juga anak sendiri mau mintanya seperti apa kan seperti itu. Ya, jadi begitu Ibu ya, bisa diterima ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khusus di sekolah kita yang dimana nanti berujung pada memunculkan budaya positif di sekolah kita ya, supaya nanti anak-anak kita yaitu menjadi anak-anak yang merdeka dalam arti pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.